Tiba-tiba si Pak Jarod terima berita bahwa ada yang meninggal di ladang. Iya, aku mau nanya tadi. Kenapa, Pak? Kenapa tiba-tiba ya? Hai Indis. Hari ini kita berdua akan ngebahas hal menarik seputar Baduy. Gak cuma itu, nanti kedepannya juga akan ada narasi, storytelling, sama narasumber-narasumber yang menarik. Nah, buat kalian yang penasaran apa itu indigenous organic adalah komunitas yang peduli akan Budaya dan alam. Ya, betul. Maka sedia payunglah sebelum hujan, kumacarana harus kita antisipasi. Cara antisipasinya, salah satunya jalan, itu harus kita koreksi diri sendiri. Nah, udah nonton kan cuplikan videonya? Sekarang kita mending panggil langsung aja sih Ibu. Ya. Hai Ibu. Halo. Sampurasun. Nyamper. Gimana Ibu kabarnya? Baik dong, Blay. Baik. Nah Bu, aku ini tuh penasaran banget loh sama Ibu. Cerita soal Ibu kenapa bikin video yang pertama. Oke, video yang pertama nanti aku ceritanya berdua ya sama Iya. anakku ya. Betul. Ya. Jadi singkatnya di situ yang pasti siapa kita? Kita adalah aku keturunan ke-9 dari suku Baduy, tapi sudah bercampur darah dengan Bantennya juga. Jadi Fasya itu keturunan ke-10. Kalau misalnya siapa asal usul kita kan udah dijelaskan di video itu ya. Memang jadi Laras harus nonton lagi tuh Ya. video ya kalau lupa. Kenapa kita bikin video itu? Karena ada satu peristiwa yang bisa dianggap itu peristiwa yang jarang pribadi ibu sendiri juga alami. Ya, jadi jelasnya begini, singkatnya ulang sedikit bahwa tahun 2012 itu adalah tahun pertama aku bawa anak-anak aku ke sana dan ibu aku ikut. Itu adalah tetirah kita yang terakhir zaman eyang aku tuh tahun 70-an. Jadi rame-rame tuh 2012 Nah, kesana. rame-rame. Dan pertama kali juga gue kesana. Pertama kali. Mm-mm. Ya. Nah setelah itu dari situ mulailah kita deket tuh ya kan. Tapi karena kita adalah keturunan yang sudah lama di Jakarta di luar daerah tersebut, maka aktivitas kan banyak tuh ya sampai terlupakan dan segala macem ya. Kembali lagi kita ke sana itu karena memang rindu aja, ada sebuah kerinduan gitu ya. Kan kalau anak-anak nanya, kita kampungnya di mana ya? Kalau kita lahir terus besar di Jakarta agak bingung tuh ditanya kampungnya di mana, ya kan? Udah akhirnya kita ke sana tahun 2015. Nah, pada saat tahun 2015 kaget tuh, aku agak kaget karena perubahan di Baduy itu luar biasa. Ya kan? Jadi kalau misalnya yang sudah pernah ke Baduy ini, Indis ya, yang sudah pernah ke Baduy, kita pasti akan berhenti di Ciboleger. Terima kasih minumnya. Setelah itu Ciboleger tuh dulu tidak seramai, even waktu 2015 tuh nggak seramai seperti sekarang ya. Iya, wisatawan sekarang makin banyak ya. Nah. Jauh bedanya. Dulu nggak ada bus, Blay, iya kan? Terus dulu itu toko-toko di samping juga nggak banyak, ya. Jadi di situ memang agak jujur ya. Ini kan aku boleh jujur dong di sini ya. Perspektif aku dong ya. Nah jadi pada saat itu aku lihat, aku terus terang terkejut bahwa kok kayaknya ingenuity dari indigenous people itu udah nggak ada di sana lagi, ya kan? Terus udah di situ terus berbincang-bincang lah.
Itu 2015. Nah, akhirnya yang menarik perhatian kita waktu itu ya, Wah ya, itu adalah tenun. Oh iya iya. Aku memang pernah dengar kan, Ibu dan Wawa itu memang lagi di tenun nih gitu kan. Pernah sampai ke Australia kan Bu waktu itu? Ya betul. Iya. Ya Terus, betul. itu gimana ceritanya? Nah, tapi pada saat kita membawa tenun ke Baduy, karena ada nilai-nilai keluhuran yang kita harus tetap menjalankan, maka satu, kita boleh memperkenalkan, tapi kita tidak boleh mengeksplorasi. Itu adalah garis-garis demarkasi yang emang diajarkan kita dari kecil. Iya. Ya, karena kalau ajaran Baduy itu by verbal Blay. Jadi tidak ada dokumen SOP, nggak ada. Jadi mungkin kedepannya nih ya, sedikit aja latar belakang. Perspektif orang Baduy itu apa, siapa, mungkin di luar sana bisa berbeda. Tapi di sini tuh ibu dan mengajarkan anak-anak ibu juga bahwa perspektif itu adalah pemahaman perspektif prinsip yang diturunkan dari buyutnya ibu sampai ke nenek, sampai ke ibunya aku, ke aku, dan begitu juga aku akan menjalankan kepada anak-anak aku. So jadi walaupun kita adalah orang Baduy yang sudah hijrah menjadi agama Islam, kita keluar dari suku Baduy, nilai-nilai itu tetap diturunkan secara turun-temurun. Iya, oke. Nah, sekarang aku juga mau tanya nih Bu. Waktu itu kan sempat ada berita tentang ada 3 musibah ya. Musibah itu kalau nggak salah itu yang pertama ada orang hilang, ada pembunuhan, terus satu lagi ada satu desa kebakaran. Ibu dengar gak sih mau Wawa soal itu? Dengar dong. Ya, Denger ya? jadi gini loh Blay ceritanya ya. Aku dari mula deh ya biar kamu nggak rancu. Jadi ini cerita pemahaman aku, asal usul aku tuh dari mana, salah satu dari Baduy yang diceritakan dari zaman buyut aku, nenek aku, ibu aku, terus ke aku. Jadi di luar itu asal usul Baduy itu mohon maaf ya bisa berbeda-beda nih ya. Tapi aku hanya akan menceritakan kembali apa yang aku percayai berdasarkan pemahaman dari saat aku kecil sampai aku besar, dan itu yang akan aku turunkan ke anak-anak aku juga gitu. Dan itu sebenarnya ya, ternyata itulah cara suku Baduy menurunkan cerita-cerita, garis-garis asal usul mereka dari mana secara verbal. Nah nanti lebih jelasnya lagi, ntar aku ajak deh orang yang benar-benar paham siapa itu, bagaimana dan apa di suku Baduy ya Blay. Sekarang balik ke ibu nih, ya kan. Yang diceritakan ke ibu itu satu, bahwa pada saat tahun tertentu, nanti bisa di Google Blay, itu ada seorang anak Baduy. Anak Baduy ini biasa dipanggil namanya Wirasuta. Ada yang bilang dia dari Ciketawarna, dari Cibeo, dari Cikesik. Tapi cerita yang diturunkan ke ibu itu dia dari desa Cikesik, Baduy Dalam gitu. Nah pada saat itu singkatnya dia bermimpilah, satu malam dia bermimpi. Dan itu repeat dream gitu ya, mimpinya berulang-ulang. Bahwa dia harus turun ke bawah, mempelajari, mengetahui ada ajaran agama baru. Dan pada saat itu memang di mimpi itu ada pesan-pesan ya. Nah kemudian anak ini memang sifatnya itu rasa yang anak yang curiosity-nya tinggi, rasa keingintahuannya luar biasa. Maka turunlah dia ya. Turun tuh berarti ke Banten. Oh ke Banten. Ya kan Bu ya? Ya betul. Nah dalam perjalanan itu adalah kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh alam. Ya karena tahun sekian loh, please deh ya. Iya. Kebayang gitu ya. Dan kebudayaannya juga pasti masih kental banget dong Bu. Oh iya pasti. Iya kan? Iya kan? Masih belum tersentuh kayak sekarang lah ya. Iya. Baduy Iya, pada saat pasti. itu bayangannya. Ya pada tahun sekian ya. Nah kemudian setelah itu, setelah dia turun, dia tidak memperkenalkan dirinya itu sebagaimana semestinya. Dalam arti kata dia merendahlah. So dia jadi seperti he's a nobody gitu, ya kan? Karena pada dasarnya suku Baduy itu rendah hati itu mutlak, ya.
Nah, kemudian setelah itu dia bekerja sebagai anggon kuda di Kasultanan Banten. Singkat cerita, karena prestasinya, sikapnya yang baik, maka dengan kepiawaiannya dalam ilmu bela diri dan lain sebagainya, maka nenek aku pada saat itu menceritakan bahwa akhirnya almarhum itu beliau diangkat menjadi sampai tahap kepanglima perang melawan Belanda. Dan kemudian dinikahkan dengan Putri Dahlia, itu putri dari Kasultanan yang memimpin pada saat itu. Nah, otomatis turun dari beliau, maka ke bawahnya kita menganut agama Islam. Kemudian perjuangan tidak berhenti sampai di situ. Beberapa angkatan kemudian, maka buyut aku menjadi residen di Banten. Ya kan? Menjadi residen di Banten. Kemudian hubungan dengan suku Baduy. Iya, aku mau nanya tadi. Kenapa, Pak? Kenapa tiba-tiba ya? Tolong tisu. Beberapa angkatan kemudian, maka buyut aku menjadi residen di Banten. Itu ada 2 periode tapi berjedah tuh, Blay. Jadi pertama buyut si abang yang paling tertua. Kemudian berjedah dilanjut sama pengais bungsu atau adik yang sebelum paling kecil, bahasa Sundanya pengais bungsu. Setelah itu kan waktu itu zaman peralihan, akhirnya tidak diteruskan lagi jabatan residen tersebut. Apa itu residen? Jadi istilahnya seperti bupati lah gitu ya, kepala daerah. Nah, kemudian satu hal lagi, Ibu tadi ketinggalan cerita. Jadi dan itu esensial sebenarnya. Jadi ketika almarhum buyut yang dari Baduy itu turun, pada saat dia minta izin, di situ ada satu syarat. Kalau beliau mau turun keluar dari Baduy dalam, ya maka 7 turunannya tidak boleh kembali ke Baduy. Nah, maka yang diceritakan oleh eyang kita itu adalah setelah periode 7 turunan itu jatuh di sekitar tahun 1970. Nah, maka itu generasi ke-7. Iya. Oh iya, pas. Nah, pas. Jadi Ibu 9 ya. Jadi generasi eyangnya aku. Kembalilah ke sana Tetira di 1970. Nah, nanti mungkin kalau lebih jelas, kalau emang masih banyak yang mau tahu ya, nanti bisa dijelaskan oleh adik aku yang lebih memang dari kecil memahami karena dia anak laki, ya kan? Boleh berarti Bu ya, kalau kita ngundang adiknya Ibu untuk datang ke sini? Ya boleh aja. Boleh ya? Boleh lah sama ade ya. Nanti mungkin bisa lebih dijelaskan sama beliau. Nah, kemudian ya itu kan dari garis turunan tuh. Jadi kalau dibilang kita keturunan Baduy, ya keturunan Baduy. Tapi memang kita berada di posisi luar. Setelah itu, tadi kembali ke pertanyaannya, kenapa bikin video ini? Tadi kan udah dibilangin 2012 kita ke sana. Sesuai itu di video, bagi yang belum tahu kan nanti bisa diajak ya nonton. Nah, terus lucu tuh Blay. Soalnya kan ibu kan anaknya 3 perempuan semua. Sama si Nin tuh ibu aku, ya kan ke sana. Ya alhamdulillah sampai, kemudian Tetira kepada keluarga-keluarga di Baduy Dalam di Desa Cikesik waktu itu diterima baik dengan puunnya gitu. Nah, setelah itu kita kembali 2015. Nah, di situ ibu terkejut. Kenapa terkejut? Karena dalam jangka waktu 3 tahun perubahan tuh banyak sekali. Beda banget sih ya jadinya pas kita Beda balik banget sana. pas kita kesana ya. Sebelumnya nggak ada bis wisata ya, Wak. Iya. Sekarang rame banget sampai sekarang. Sebetulnya itu
kenapa sekarang ramai karena semakin banyak orang yang tahu Iya. tentang wisata Baduy dan mereka tertarik untuk datang, ya kan? Iya, betul. Jadi makanya, jadi sekarang mungkin banyak banget orang yang datang tuh karena penasaran dari cerita ke cerita orang. betul. Itu kan Bu ya? Ya, nanti mengenai itu kita bahas tuh ya, Blay. Tuh panjangnya Ibu bilang tadi, nyesel nggak? Aku bilang kan mau panjang mau pendek, kamu bilang. Nah, jadi sabar-sabar nih ya, Blay. Nanti kita bahas di Iya, selanjutnya soalnya ya. jujur aku tuh penasaran banget gitu loh tentang kita tuh sama Baduy nggak jauh loh Bu. Iya, kan? sebenarnya ya. Sebetulnya kan kita dekat Dari lokasi. dari lokasi kita tinggal gitu kan. Bener-bener. Kalau kita ya banyak lah suku adat. Iya. Tapi kan suku adat ada Dayak, itu kan jauh. Kalau kita mau cari tahu ke sana, Yang terdekat kan terdekat Baduy. Baduy gitu ya. Iya, betul. Jadi aku tuh penasaran ada banyak penasaran sekali gitu loh kayak Baduy itu seperti apa sih gitu karena yang aku tahu Baduy itu adalah orang suci. Itu pendapat kalau orang-orang awam seperti aku. Karena dulu almarhum papa gitu menjelaskan ke aku bahwa kok ada orang ini jalan nih kok orang nggak pakai sendal gitu kan. Iya, betul. Nah, di situ ya mereka orang suci. Hanya itu yang dijelaskan. Tapi karena kita kenal sudah lama dan aku tahu ibu keturunan Baduy dan Wawa, Kita sering aku ngobrol juga ya. penasaran sekali untuk pengen mengulas apa itu sebenarnya sih gimana sih ceritanya. Iya, Gitu. betul. Jadi memang banyak berbeda pemahaman ya. Pemahamannya tuh bervariasi. Nah, tapi kalau pemahaman ibu nih misalnya ya, I grow up with them. Jadi dari tahun ke tahun silaturahmi semenjak terakhir buyut aku itu menjadi sensana itu tidak pernah putus. Jadi ketika aku 2 tahun sudah berkenalan dengan suku Baduy yang selalu menjalin silaturahmi, dan itu terus sampai aku dewasa, sampai punya anak-anak, sampai anak-anak juga tahu. Kemudian contohnya yang kemarin berbagi cerita dengan kita itu Mangkar Main, ya kan? Ya itu terus, itu berlanjut mau dari Baduy luar maupun dari Baduy dalam silaturahmi tidak tak lekang oleh waktu gitu kan. Nah, tapi itu memang menarik karena begini, banyak sekali gitu di lingkungan ibu, di lingkungan Wawa itu yang bertanya-tanya seperti itu gitu loh. Karena persepsi mereka belum lengkap. Apalagi di kalian yang kaum muda gitu ya. Mempelajari suku adat tuh cukup sampai di sekolah aja say, ya. Bahkan Bener nggak nggak? semua suku adat juga Nah, dikupas di dibahas. sekolah. Iya, Iya. kita hanya tahu aja. Pahlawan paling Heeh. biasanya yang lebih Ya, lengkap betul. ya. Betul. Nah, jadi kembali nih ke pertanyaan ya, kita tarik balik ya. Nah, setelah kita terkejut dan lain sebagainya tersebut, udah nih, tapi setelah itu jadi intensif gitu. Karena kita juga ingin tahu gitu, kenapa sekarang Baduy banyak berubah, gitu kan? Dulu itu orang Baduy luar memang masih boleh beradaptasi dengan modernisasi, ya. Apa fungsi mereka, apa tatanan adatnya dan segala macam itu kita bahas nanti ya, Bray. Oke. Karena banyak sekali akhir-akhir ini, terutama seminggu terakhir ini, yang banyak nelpon ibu nanyain, kamu juga nggak? Ya, kamu juga Kan banyak kita juga nanyain. sempat diskusi kan Bu soal ini Nah, juga. ya betul. Makanya di sini ibu tuh ingin sekali memberikan pencerahan kepada kalian semua gitu loh. Dari perspektif masih ada setetes darah di tubuh ini, cuy, puitisnya itu kan keren loh, keren loh ya kan. Makanya. Nah jadi balik lagi kenapa bikin video itu 2019, which is tahun lalu. Itu di bulan Agustus kita intensif mundar mandir ke Baduy. Tahu nggak Blay ngapain? Ternyata orang Baduy itu punya tingkat kecerdasan dan keahlian yang luar biasa. Yang mungkin kita juga nggak bisa. Satu contoh nih. Nanti suatu hari kalau kalian lihat yang terkenal di sana namanya jembatan gantung di Gazebo. Iya. Oh, yang aku lihat fotonya dari kamu itu ya, Wak? Iya. Iya. Iya, benar ya. Yang Itu di desa jembatan Gazebo. akar. Itu bagus banget Ya, sih. gimana cara bikinnya belum tentu dengan teknologi sekarang kita bisa melakukan itu luar biasa. Iya, betul. Ya. Kemudian kita mundar-mandir ke sana, kita ketemu penenun, kita ketemu Bapak Jaro Pamarentahan. Maka banyaklah kita berbincang-bincang ya. Jadi bulan Agustus itu tahun 2019 aku silaturahmi lah dari Desa Cijahe
masuk ke Baduy Dalam. Itu sama Pak Jaro, Blay. Nah, turun dari situ, itu tuh kan aku satu mobil sama Pak Jaro pemerintahan. Bu, maaf aku potong. Jaro itu apa ya, Bu? Jaro itu sama dengan kepala desa. Oh, Jaro Pak Jaro. pemerintahan itu namanya Pak Jaro Saija, itu tinggalnya di Baduy luar. Jadi dialah yang mengurus silaturahmi dengan luar dan mengkomunikasikan dengan dalam. Alias kayak pagar gitu, gampangnya Iya. lebay, ya Oh, kan? iya. Disebutnya gitu. Jaro di sana ya. Jaro itu kepala lah. Nanti masing-masing jabatan nanti ya. Oke. Berikut itu menarik Beda banget. lagi tuh. Beda lagi, Ya, Say. panjang ya. Ya, dan lebih baik dijelaskan memang dengan oleh orang yang benar-benar memahami gitu loh, nggak sembarangan. Nah, jadi pas turun nih dari Baduy Dalam, satu mobil tuh aku sama si Om, ya kan, sama Papa, sama bertiga aja sama Jaro. Jaro di belakang. Tiba-tiba si Pak Jaro terima berita bahwa ada yang meninggal di ladang, Blay. Oh, iya Di iya. Desa Cisemut. Aku baca nih beritanya dan itu yang bikin aku penasaran. Nah, itu dia kan. Aduh, aku kalau menceritakan kembali tuh selalu tuh goosebump, tau nggak? Apa namanya? Apa tuh? Merinding. Merinding deh. Merinding loh, Blay. Jadi karena apa? Kan kita kan semobil. Otomatis aku ikut dong. Dan bertiga aja tuh Bu ya di Bertiga mobil. aja. Ha. Dan itu sudah pada saat kita belum nyampe aja udah maghrib, itu udah gelap. Iya kan? Sedangkan kalian tahu kan di Baduy itu nggak ada listrik, nggak ada penerangan. Nah, udah deh akhirnya kita ke sana, kita ke lokasi. Begitu ibu turun kan gelap karena itu rumah ladang itu jadi dalam hutan gitu. Tapi Ya. dari jalan raya tuh jauh atau gimana Bu? Nah, kira-kira waktu itu 10 menit deh ibu jalan deh. Seinget ibu 10 menit, bukan orang Baduy yang jalan gitu ya. Kalau Baduy kan jalan cepet banget. Nah, jadi kita pakai lampu seadanya lah. Untung ada yang pakai lampu mobil itu kan. Nah, baru kita sampai ternyata di situ sigap ada rombongan dari kepolisian. Oh, mereka juga udah dapat kabar ya? Iya, tapi luar biasa ya. Aku sih sangat apresiasi dengan Pak Kapolres pada saat itu ya. Karena- Kapolres ya, Bu, yang dia datang. udah sampai duluan di lokasi gitu loh, sigap. Dan kemudian ada timnya lagi yang menyusul untuk melengkapi sepertinya ya. Dan di situ tuh udah ada ambulans segala macam. Jadi ibu masuk ke sana dengan perasaan yang bergemuruh gitu. Karena beritanya ada anak perempuan meninggal usia 13 tahun. Iya, masih Dan kecil. iya, Ibu ada ke lokasi gitu kan? Ke Bener-bener lokasi. di tempat itu kejadian. Yes. Dan itu luar biasa, perasaan aku gemuruh. Aku punya anak 3 perempuan, itu lebih baper istilahnya, saya dibawa nusuk gitu loh. Ya. Terus kemudian mohon maaf ya, ada dengar kabar dapat pelecehan juga gitu, kekerasan. Yang pertama ibu lihat itu adalah ayah dari korban. Karena selintas pada saat itu ibu berjalan menuju gubuk dalam kegelapan itu, yang ada di pikiran ibu, siapa sih yang tega membunuh